sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan beribadah, biarlah Tuhan pujian-pujian kami boleh menyenangkan hatimu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu Bapa. Engkau berkati Tuhan teman-teman yang boleh beribadah online di rumah masing-masing Tuhan. Kami siap Tuhan beribadah online pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, bersyukur karena kita boleh beribadah. Mari kita menyanyikan lagu Bersyukurlah. Lagu selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada
mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan boleh selidiki hati kita.
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pasti sekarang semuanya dalam kondisi sehat ya, tetap dalam lindungan Tuhan. Ya, pada pagi hari ini Om akan bercerita tentang seseorang yang mungkin kalian sering dengar ya di kelas-kelas sekolah minggu yang sebelumnya waktu kita masih bisa tatap muka ya. Jadi pagi hari ini Om akan menceritakan kisah tentang seorang nabi dan seorang janda miskin ya. Mungkin banyak yang sudah bisa menebak, oh cerita tentang ini pasti ya. Ya, jadi cerita pada pagi hari ini adalah menceritakan seorang janda yang memiliki satu orang anak laki-laki dan mereka sudah kondisi yang miskin yang tidak punya apa-apa. Nah, cerita ini berawal dari seorang Nabi Elia. Ya, Nabi Elia diutus oleh Tuhan untuk datang ke suatu kerajaan di suatu daerah ya. Nah, di sana terdapat seorang raja dan istrinya yang punya sifat sangat jahat dan mereka itu tidak percaya kepada Tuhan, mereka menyembah Baal ya, seperti ini gambarnya ya. Mempunyai gambarnya seperti ini. Jadi mereka ini tidak percaya akan firman Tuhan ya. Jadi mereka ini lebih menyembah ke Baal ya. Dan disinilah Elia ditugaskan atau diperintahkan oleh Tuhan untuk menyadarkan atau memberitahukan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, dari situ Nabi Elia tidak dengan mudah menceritakan kebenaran tentang firman Tuhan karena banyak sekali yang tidak percaya dan menentang. Ya, akhirnya Nabi Elia berkata atau berdoa terhadap Tuhan. Ya, dia berdoa dan dia berbicara bahwasanya adalah Tuhan akan memberikan hukuman kepada negara yang dipimpin tadi, tidak akan turun hujan dan akan terjadi bala kelaparan ya. Seperti ini gambarnya ya. Jadi Tuhan mulai marah ya karena tidak percaya dengan Tuhan dan akhirnya Nabi Elia berbicara kepada Tuhan supaya
terjadi Tuhan menghukum dan terjadi kelaparan dan tidak turun hujan. Nah, seperti ini bisa dibayangkan ya, kalau seandainya tidak turun hujan, itu pasti kemarau yang sangat panjang, yang sangat panas, dan pasti bisa kita lihat tanahnya retak-retak dan airnya mulai habis. Di mana-mana kita akan banyak sekali orang yang akan mati kehausan dan kelaparan. Ya, nah dari situ setelah Nabi Elia berbicara kepada raja dan memberitahukan kalau Tuhan akan menghukum dengan tidak ada hujan dan kelaparan, lalu Nabi Elia pergi dan tinggal di suatu sungai, yang namanya Sungai Kerit, dan di situ Tuhan memberikan suatu mujizat, bahwasanya walaupun Nabi Elia tidak membawa perbekalan apapun, Tuhan masih memberi makan. Ya, itulah mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, ini Nabi Elia tinggal di tepi Sungai Kerit dan datanglah burung gagak memberi makanan. Nah, ini ya. Jadi kalau banyak yang orang-orang bilang kalau ada suara burung gagak itu ada tanda orang yang mau meninggal, ternyata menurut di cerita Alkitab itu salah loh. Ternyata malah burung gagak ini membawa makanan atau membawa berkat. Ini Nabi Elia diberi makan, dikirimi makan oleh burung gagak ya. Tanpa perlu membawa perbekalan. Inilah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, dari sini tidak berhenti dari situ ya. Masih terus berjalan sampai beberapa hari kemudian Tuhan mulai menggenapi firman-Nya dan mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Elia tadi ya. Dan akhirnya Sungai Kerit tadi yang ditinggali oleh Nabi Elia perlahan-lahan air sungainya menjadi kering ya. Menjadi kering dan sudah tidak ada sumber makanan lagi dan tidak ada air untuk yang diminum. Nah, dari sini Tuhan masih terus memberikan mujizat, di mana Tuhan akhirnya memerintahkan seorang janda untuk memberi Nabi Elia makan. Bisa ya, tadi Tuhan mengirimkan burung gagak untuk mengirimkan makanan kepada Nabi Elia. Sekarang kondisi sudah air sungai kering, tidak ada sumber makanan. Nabi Elia pun tetap dipelihara Tuhan dengan mengirimkan seorang janda untuk memberi makan. Nah, dan suatu ketika tiba-tiba seorang janda datang di sekitaran sungai tersebut sedang mencari kayu untuk dia masak. Ya, dia masak untuk dirinya dan anaknya. Jadi dia harus keluar dulu mencari ranting-ranting kayu untuk dijadikan bahan bakar ya. Kalau sekarang kan kita sudah pakai gas, LPG gitu ya. Kalau dulu masih pakai tungku, pakai kayu. Nah, dan di sini waktu Nabi Elia bertemu dengan janda tersebut ya. Ini ya. Nah, Nabi Elia ini tiba-tiba berbicara kepada janda begini. Hai ibu, aku minta makan dan aku minta air. Wah, kaget. Apalagi dengan orang yang baru dikenal ya, tiba-tiba minta makan, minta minum. Ya. Jadi ibu janda ini kaget. Ini siapa? Kok tiba-tiba minta makan, tiba-tiba minta minum? Ya. Sudahlah. Dia tetap ngajak berinteraksi ya, berbicara ya dengan Nabi Elia. Jadi ibu janda ini masih bingung. Kok ada orang yang baru kenal, belum kenal, baru ketemu, sudah meminta makan dan meminta minum, ya. Nah, tapi ibu janda tersebut tidak serta-merta langsung dia pergi atau mungkin dia meninggalkan atau tidak menghiraukan Nabi Elia. Jadi ibu janda tadi tetap melayani untuk bercakap-cakap waktu itu ya. Nah, dari situ akhirnya ibu janda tadi memberitahukan keluhannya nih. Wah,
supaya dia tahu, kan baru kenal baru ketemu sudah minta makan, sudah minta minum. Nah, akhirnya ibu janda ini memberitahukan yang sebenarnya, ya. Jadi ibu janda ini di rumah dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak, ya. Dan itu pun kalau dimasak dan dimakan dia dan anaknya, setelah itu mereka akan mati kelaparan. Karena sudah nggak punya lagi bahan untuk dimasak, bahan untuk dimakan, ya. Jadi ibu janda ini bingung, aduh ini ada orang mau minta makan dan minta minum, sedangkan aku dan anakku itu tinggal satu kali makan besok sudah mati sudah. Karena nggak punya makanan lagi, mau masak nggak ada yang dimasak, ya. Nah dari sini ibu janda semakin berpikir, aduh gimana ya, gimana ya. Nah akhirnya dia juga berkata bahwasanya kalau seandainya roti itu nanti diberikan kepada Nabi Elia, dipastikan dia dan anaknya tidak makan. Nah, tapi dari situ ibu janda tadi tetap percaya kepada firman Tuhan, ya. Jadi dia percaya akan firman Tuhan dan dia mengikuti yang diminta oleh Nabi Elia, ya. Nah ini gambarnya, ya. Nah, akhirnya ibu janda ini mengikuti perintahnya karena Nabi Elia berkata bahwasanya berikan makanan dan minuman kepadaku dan percayalah kalau tepung dan minyak yang kamu punya tidak akan habis sampai musim kelaparan selesai. Nah ini akhirnya ibu janda ini dengan kerelaan hati membuatkan roti dan memberikan minum kepada Nabi Elia. Nah, ternyata dari situ apa yang dikatakan oleh Nabi Elia benar-benar terjadi, ya. Jadi ibu janda ini dia membuat roti untuk Nabi Elia. Setelah dikasihkan, dia membuat lagi buat anaknya. Terus dia membuat lagi buat dirinya sendiri. Tapi tepungnya kok masih ada, masih cukup. Wah, tepung dan minyaknya tidak habis-habis. Ya, dan minyaknya dibuli-buli juga tidak berkurang, ya. Terus posisinya terus seperti itu. Ya, ini kan satu keanehan, ya, kalau kita bisa lihat. Aneh ya. Padahal sudah diambil tapi kok enggak berkurang. Sudah dimakan tapi kok masih utuh. Nah, inilah Tuhan bisa melakukan mujizat yang luar biasa. Lah, dari sini akhirnya ibu janda tersebut membuat roti, ya, jadi bisa makan setiap hari, ya, sehingga ibu janda tadi, anaknya dan Nabi Elia tersebut tidak kelaparan. Ya, mereka terus bisa masak, mereka terus bisa makan setiap hari, ya, hari demi hari terus, dan tepung serta minyak yang ada di buli-bulinya juga tidak berkurang. Ya, masih terus cukup, setiap hari dimasak masih ada lagi, setiap hari dimasak masih ada lagi. Nah, dari sini Tuhan bermujizat tidak berhenti di situ. Ya, masih ada mujizat yang lainnya. Jadi ibu janda ini mendapatkan suatu pencobaan. Kalau tadi kan dicobain ibu janda ini kelaparan, dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk satu kali makan dan setelah itu dia akan mati kelaparan. Nah, dari situ Tuhan masih memberikan ujian lagi kepada ibu janda, ya. Jadi tiba-tiba suatu malam anak laki-laki ibu janda tadi itu tiba-tiba sakit yang enggak tahu sakitnya apa. Tiba-tiba sesak nafas dan kemudian anaknya meninggal. Namanya seorang ibu kalau anaknya meninggal pasti dia akan sedih yang luar biasa, ya. Dan ini yang terjadi kepada seorang ibu ini. Ya, ibu janda ini dia merasa sudah sabar, sudah percaya dan mengikuti firman Tuhan, tetapi kok masih
dicobai lagi, ya. Jadi dia merasa yang sedih yang sangat luar biasa. Nah, dari sini dia langsung berlari menuju Elia, Nabi Elia. Dia berkata kepada Nabi Elia bahwasanya kalau anaknya sakit dan sudah mati, ya. Nah, dari situ Nabi Elia langsung bergegas menuju anaknya tadi dan dibawalah anaknya ibu janda tadi ke loteng, ke kamar atas ya, ke lantai atas itu ya. Jadi waktu dibawa ke loteng di situ, nah ini Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini ini anak baik, ibunya orang baik, percaya kepada Engkau. Tolong sembuhkan anak ini, hidupkan kembali ya. Nabi Elia terus berdoa kepada Tuhan ya. Dan apa yang terjadi? Ya, ini anak ini sudah mati ya, sudah meninggal, tapi Nabi Elia tetap berdoa kepada Tuhan memohon mujizat bahwasanya supaya anak ini bisa hidup kembali. Dan luar biasanya adalah setelah Nabi Elia berdoa dan anak itu menjadi hidup kembali dan Nabi Elia membawanya dari kamar lantai atas menuju ibunya untuk bertemu dengan ibunya ya. Jadi dari sini Tuhan menunjukkan mujizat yang luar biasa. Mulai dari yang kelaparan, yang Tuhan bisa berikan makanan yang melimpah, sampai yang anaknya mati atau meninggal bisa hidup kembali. Ya, dan dari situ ibu janda akhirnya lebih percaya lagi kepada firman Tuhan dan percaya kepada Nabi Elia. Nah, dari sini kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwasanya kalau kita mau memberi, maka kamu akan diberi ya. Dari salah satu ayat nanti yang akan kita baca itu menunjukkan bahwasanya kalau kita memberi dengan kerelaan hati ya, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Apa yang kita inginkan, Tuhan pasti menyediakan semuanya tepat waktu, asalkan kita mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Jadi untuk ayat hafalan pagi ini kalian bisa lihat di Lukas 6 ayat 38 ya. Buka dulu. Lukas 6 ayat 38. Oke, kita baca ya untuk ayat emasnya pada pagi hari ini. Di Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digonjangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, jadi dari ayat hafalan ayat emas kita pada pagi hari ini itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya Tuhan menyiapkan berkat yang luar biasa asalkan kita mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sampai sekian. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami mau belajar dari ibu janda yang mengasihi Nabi Elia dengan memberikan apa yang ia punya untuk terakhir kalinya. Tuhan, biarlah kami lebih belajar Tuhan memberikan apa yang menjadi kerelaan kami supaya kami lebih dekat kepada Engkau. Tuhan, Kau berkati kami, Kau berkati keluarga kami, Kau berkati guru-guru kami, Kau berkati sekolah kami, pekerjaan, dan Kau berkati lingkungan kami. Tuhan,
Kami serahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah, biarlah Tuhan kami selalu dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.